Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang, selaku dosen pengampu mata kuliah konversi energi, izinkan saya dan teman saya untuk mempresentasikan hasil buku yang kami translate dari halaman 528 sampai 568. Dengan saya Nanda Hadi Septian, NIM 1705449, dan teman saya Azhar Muhammad Ansor 1704313. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Azhar. Ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang konversi thermal matahari ini, kita akan bahas tentang tujuannya dulu ya. Tujuan dari konversi energi thermal matahari ini, yang pertama adalah untuk menyediakan tenaga profesional yang fundamental, pengetahuan kerja tentang prinsip-prinsip ilmiah dan teknik kolektor surya dan tata surya yang relevan dengan studi prakelayakan dan studi kelayakan proyek tenaga surya. Oke, langsung saja kita bahas tentang kolektor panas matahari. Nah, kolektor panas matahari ini adalah penukar panas yang mengubah radiasi energi matahari menjadi panas. Intinya, ini terdiri dari penerima yang menyerap radiasi matahari dan kemudian mentransfernya energi panas ke fluida. Jadi dari energi matahari ini nantinya bakal dikonversi ke dalam fluida gitu. Jadi dari fluida yang asalnya dingin diubah menjadi fluida yang panas gitu, menjadi cairan yang panas. Nah, untuk keuntungan dan kerugian sistem cairan udara ini. Sistem cairan udara ini adanya di kolektor panas matahari yang tadi ya, atau di kolektor datar. Nah, yang pertama tuh untuk efisiensinya. Untuk yang cair, kolektor ini umumnya lebih efisien untuk mengingat perbedaan suhu. Kalau untuk yang udara, kolektornya umumnya beroperasi dengan efisien yang sedikit lebih rendah. Jadi untuk yang cair itu lebih efisien karena tertutup dalam kayak gitu. Sedangkan kalau yang udara kan berada di luar. Kemudian untuk sistem layanan konfigurasinya, kalau yang cair itu dapat dengan mudah digabung dengan air panas dan sistem pendinginan. Soalnya lebih fleksibel yang cair ini. Kalau untuk yang udara, panas ruangan dapat disuplai secara langsung, tetapi tidak mudah beradaptasi dengan pendinginan. Dapat memanaskan dulu air panas. Nah, kalau misalkan yang cair ini enak gitu kalau misalkan dibuat untuk pemanas air di rumah, karena dapat langsung dijadikan air panas gitu. Kemudian untuk pembekuan perlindungannya, untuk yang cair ini mungkin membutuhkan anti beku dan penukar yang menambah biaya dan mengurangi efisiensi. Kalau untuk yang udara tidak ada yang dibutuhkan. Untuk pemeliharaannya, yang cair ini tindakan pencegahan harus dilakukan terhadap kebocoran, korosi, dan mendidih. Karena yang cair itu sangat rentan gitu terkena korosi. Karena kan dari panasnya itu bisa merusak si plat-plat besi yang menopang airnya itu. Kemudian untuk yang udara, persyaratan perawatan yang rendah, kebocoran mudah diperbaiki dengan lakban, tapi kebocoran mungkin sulit ditemukan. Nah, itu untuk yang udara. Kemudian untuk ruangnya sendiri, untuk yang cair membutuhkan pipa berisolasi untuk mengambil ruang nominal dan persyaratan lebih nyaman untuk dipasang di tempat yang ada bangunan. Nah, contohnya untuk di rumah itu sendiri ya. Kalau untuk yang udara, pekerjaan saluran dan penyimpanan batuan pembekuan besar, tetapi saluran adalah teknik pemasangan HVAC standar. Kemudian untuk operasi pemompa cairan, untuk yang cair, ini lebih sedikit energi yang dibutuhkan. Sedangkan untuk yang udara itu lebih banyak energi yang dibutuhkan oleh blower untuk menggerakkan udara. Jadi operasi itu lebih berisik gitu. Kalau yang air kan nggak kedengaran suaranya tuh. Jadi nggak ada suaranya. Kalau setahu saya yang saya pasang di rumah saya.
Kemudian untuk biayanya, untuk yang cair itu biayanya itu lebih mahal. Soalnya udah dipakai di banyak industri gitu, kayak di rumah-rumah ataupun di kantor-kantor untuk pemanas air ataupun untuk pembangkit listrik di rumah juga, seperti itu. Kalau untuk yang udara tuh biayanya lebih murah, harusnya lebih murah, karena kurang mendapat perhatian dari industri sendiri. Nah, kriteria kedua dari klasifikasi kolektor adalah menurut keberadaan mekanisme untuk melacak matahari sepanjang hari dan tahun baik secara kontinu atau diam-diam. Kemudian kriteria kualifikasi ketiga adalah untuk membedakan antara non-konsentrasi dan mengkonsentrasi kolektor. Kemudian setelah tadi jelaskan tentang kolektor panas matahari, sekarang ini lanjut ke kolektor plat datar. Nah, apa sih kolektor plat datar itu? Kolektor plat datar adalah perangkat konversi paling umum yang beroperasi saat ini. Karena memang demikian, kolektor itu adalah kolektor yang paling ekonomis dan paling sesuai untuk mengalirkan pada suhu hingga 100 derajat Celcius. Untuk konstruksi kolektor plat datar ini relatif sederhana gitu dan banyak benar komersialnya. Nah, kolektor plat datar sendiri ini tuh gimana ya, kayak plat gitu, kayak plat yang dipasang untuk mengkonversi energi matahari menjadi energi panas gitu. Nah, ini contoh dari gambaran kolektor plat datar itu sendiri. Bisa dilihat di sini ada fluid in, itu untuk masuknya cairan, jadi untuk masuknya air dingin di sana. Kemudian fluid out ini untuk keluaran air panasnya itu sendiri gitu, seperti itu. Mungkin dari saya segitu dulu ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nanda Hadi Septian. Dipersilakan kepada Nanda. Ya, baik. Next ya. Untuk pemodelan, pendekatan pemodelan tertentu dan tingkat kompleksitas yang sesuai di model tertentu oleh tujuan serta oleh pengalaman yang diperoleh simulasi sebelumnya kerja. Misalnya, telah ditemukan bahwa perilaku kolektor transient tidak signifikan pengaruh ketika seorang tertarik untuk menentukan kinerja jangka panjang dari tenaga surya sistem termal. Untuk sistem kompleks atau sistem yang dimaksud untuk aplikasi non-standar, pemodelan rinci dan simulasi operasi sistem yang cermat adalah suatu keharusan pada awalnya. Dan penyederhanaan dalam model komponen dan operasi sistem selanjutnya dapat dilakukan. Jadi untuk pemodelan ini tergantung dari kebutuhan konsumen tersebut dalam menentukan thermal connector ini. Lanjut ya. Ini adalah pemodelannya. Saya kurang begitu mendalami gitu. Ini tentang luas permukaan kolektor, plat, dan persamaan klasik hotel Wheeler Bliss ini. Namun intinya bahwa luas permukaan kolektor itu sangat berpengaruh terhadap output yang dihasilkan dari tenaga surya itu. Next. Ini adalah beberapa cara untuk meningkatkan kinerja kolektor plat. Yang pertama yaitu dengan perawatan penutup kaca sehingga mengurangi refleksi dan meningkatkan kinerja. Untuk plat datar sendiri ini sangat tidak dibutuhkan reflektor
pencerminan itu karena itu membuang dari radiasi matahari. Beda lagi dengan beberapa kolektor yang ada parabola dan ada yang parabola itu yang melengkung itu membutuhkan reflektor. Sangat membutuhkan reflektor agar menghasilkan efisiensi yang tinggi. Dan untuk yang kedua adalah teknik dengan menggunakan bahan sarang lebah. Yang ketiga dengan reflektor samping. Dengan reflektor samping ini adalah untuk menambah dari kinerja kolektor itu. Next, Jay. Ini adalah kinerja jangka panjang kolektor surya. Ada pemanfaatan per jam individu, ada pengaruh perubahan insolasi surya, dan usability harian. Jadi ini adalah perhitungan, kalau menurut saya perhitungan antara memakai surya dengan menggunakan PLN untuk menghemat, untuk menekan biaya yang dikeluarkan, yang biasa kita keluarkan untuk PLN. Solar system, sistem tertutup dan terbuka. Ada dua kemungkinan konfigurasi sistem panas matahari dengan menyimpan harian klarifikasi sebagai sistem loop tertutup atau loop terbuka. Dan klarifikasi sistem thermal surya dibagi menjadi dua, yang mandiri dan kolektor jenis. Sebenarnya di sini itu yang saya tahu, yang saya cari dari sumber lain itu ada beberapa jenis kolektor. Namun dari page ini yang dibahas itu adalah tentang kolektor datar. Ada kolektor parabola juga, yaitu kolektor parabola yang dimana membutuhkan dari reflektor, yaitu selain itu ada parabola yang di tengahnya itu ada pusat yang menyerap seperti di film-film, ada matahari yang menyorot pusat, dan setelah itu pusat itu dilanjutkan kepada reflektor kepada kolektor parabola. Itu ada dua lagi, ada fotovoltaik yang biasa digunakan di Indonesia yang sedang ramai dibicarakan tentang fotovoltaik. Terus ada parabola reflektor. Lanjut ya. Kontrol, ada pengumpulan ke penyimpanan. Yang kedua, penyimpanan untuk memuat. Yang ketiga, dilanjutkan untuk energi tambahan persediaan air panas. Memanaskan lebih dahulu penyimpanan tangki kolektor, menyimpan penukaran panas, mengumpulkan batu untuk mengetuk katup, lepas katup temper. Terus ada yang bermacam-macam, yaitu pembuangan panas, perlindung pembekuan panas berlebih, dan lain-lain. Ada selanjutnya alarm. 3 komponen sistem kendali utama adalah sensor, pengontrol, dan perangkat penggerak. Sensor digunakan untuk mendeteksi kondisi. Jadi untuk kolektor flat ini sama kinerjanya seperti cooler atau radiator, yang dimana output dari kolektor flat ini bisa panas atau dingin sesuai dengan kebutuhan. Baik, kesimpulan dari buku yang kami baca, yang kami translate dari halaman 528 sampai 568 ini membahas tentang konversi energi termal matahari, menggambarkan teknologi yang ditujukan untuk transformasi energi matahari menjadi bentuk energi lain yang berguna, termasuk listrik, bahan bakar, dan panas. Prinsip kerja kolektor surya plat penyap adalah memindahkan radiasi matahari ke fluida kerja. Biasa digunakan di Indonesia itu untuk water heater yang menggunakan energi dari surya itu, yang kebanyakan ada pada rumah-rumah.
Baik, sekian, presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Eee, Terima kasih kepada Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.